Gawat, Patrick Kluivert mulai ragu dan nggak bisa janjikan kemenangan atas Bahrain. Wow, ini berita yang kita lansir, kita kutip dari suara.com, yang mana diberitakan di situ pelatih kesayangan kita, Patrick Kluivert, secara mengejutkan dia belum bisa menggaransi kemenangan atas Bahrain. Terlepas daripada pembantaian yang cukup tragis ketika Indonesia dibantai Australia. Nah, di sini diberitakan Patrick Kluivert itu mulai ragu, guys. Dia itu mulai ragu dan nggak berani janji timnas bisa ngalahkan Bahrain. Ini sontak membuat seluruh fans timnas Indonesia merasa terkejut. Terkejutnya bukan tanpa alasan. Sintayong, nah kan lagi-lagi kita membandingkan jadinya kan. Tapi gimana pula kan? Sintayong itu nggak ada kata kayak gitu muncul. Pasti dia akan selalu optimis dan yakin bisa ngalahkan siapapun lawannya. Bahkan saat lawan Argentina kemarin pun Sintayong itu pede loh, dia confident. Walaupun dia tahu materi pemainnya itu, maaf katanya, antah berantah kalau dibandingkan dengan pemain Argentina. Tapi mana ada cerita dia tuh nggak pede. Dia itu bisa buat mental pemain itu tuh selevel dengan mentalnya Argentina. Makanya kita nggak dibantai. Kita cuma kalah 2-0 loh. Pas lawan Australia dibantai 5-1. Nah, itu dia yang membuat beda Sintayong dengan Patrick Kluivert. Dan di sini kan cukup menyakitkan ini beritanya yang diliput dari suara.com ini. Bisa-bisanya dia mulai ragu gitu. Kok padahal kita main di kandang. Main di Gelora Bung Karno, didukung 70-an ribu supporter dan tidak ada supporter Bahrain loh yang datang. Ini asli supporter Indonesia, supporter Bahrain tuh nggak ada yang datang karena memang nggak berani, karena takut resiko katanya nanti keamanan mereka terancam ya kan. Jadi mereka memutuskan nggak mau datang lah ke Indonesia dengan ya berbagai macam alasan. Salah satunya itu tadi, ditengoknya barbar kali netizen Indonesia, udah kena mental orang itu. Ya kan, padahal seharusnya kenapa orang itu kok takut kali kalau memang nggak salah. Ya udah datang aja lah. Lagian juga Indonesia udah beberapa kali jadi tuan rumah, nggaknya pernah ada masalah kan. Lawan Australia 0-0 aman. Lawan Jepang kalah lagi tuh, coba lah aman 4-0, dibantai lagi Indonesia. Mana ada tuh pemain Jepang dilempari, supporternya dipukuli, nggak ada. Semua aman dan terkendali, ya kan. Nah, di sini Patrick Kluivert juga mengatakan bahwasanya kekalahan itu betul-betul cukup ya mengejutkan baginya, dan dia itu seperti tertampar juga lah. Dalam artian dia juga shock dengan kekalahan yang 5-1, karena kalau berkaca daripada permainan timnas sebenarnya itu baik loh ketika mengawali laga, kata Patrick Kluivert. Dan aku juga setuju apa yang dikatakan Patrick Kluivert. Di 5 menit awal nggak ada itu Australia megang bola, serius kita yang megang bola ya kan. Bahkan di menit 7 atau 8 gitu yang Indonesia dapat sundulan daripada siapa namanya, Jais, baru dapat penalti. Nah, tapi semenjak ketika kita gagal ngeksekusi penalti dari Kevin Dix, terus kita yang malah kena penalti, dihukum penalti, terus masuk pula bolanya. Nah, di situ mulai malapetaka muncul, guys. Di situ langsung hancur kita, antah berantah langsung timnas Indonesia kayak ayam kehilangan induk. Nah, sebenarnya kan di sini peran seorang pelatih sebenarnya untuk membangkitkan mental para pemain. Kalau Coach Bojan tadi itu di Persib, wah, udah ngereok itu Coach Bojan di Persib, di ruang ganti itu udah semua berterbangan mungkin kan untuk membangkitkan semangat para pemain Persib kalau misalnya tertinggal. Nah, itu sebenarnya yang mungkin belum ada dimiliki oleh seorang Coach Patrick, yang mungkin terkesannya lebih lebih lembek gitu ya kan. Jadi kayak gitu, kayak lebih ya udahlah gitu, lebih legowo. Nah, seharusnya nggak bisa kayak gitu. Harusnya punya strength, kekuatan yang betul-betul bisa membangkitkan mental. Walaupun di sini Patrick Kluivert juga bilang banyak yang memang harus dibenahi semenjak kekalahan menyakitkan melawan Australia kemarin, guys. Jadi dia di sini dilansir dari suara.com tadi ya, dia bilang banyak beberapa faktor atau aspek yang harus diperbaiki pasca dibantai habis-habisan sama Australia. Nah, salah satu yang paling
dia tekankan, yang paling dia fokuskan dalam perbaikan atau evaluasi ini adalah masalah mental guys, kata dia. Jujur memang ini memang wajib nomor satu yang harus diselesaikan. Mental dimana kita belum siap ketika kebobolan terlebih dahulu. Memang kalau kita pikir-pikir selama ini, kita kebanyakan kita yang membobol lebih dulu ketika kita mendapatkan poin. Sisanya kita kebobolan lebih dulu. Waktu ngelawan Arab Saudi kita membobol terlebih dahulu. Ketika Australia 0-0 lawan Bahrain, kita kebobolan lebih dulu tapi bisa comeback setelah itu 2-1 dan kita disamakan. Lawan China kita kebobolan 2 gol langsung dan itu sulit kali. Ya kan? Nah, kita nanti lawan Jepang juga kebobolan dulu, langsung 4. Terus lawan Arab Saudi, nah kita ngebobol. Nah, jadi aku lihat persentase kita itu ketika kita udah ngebobol duluan, itu peluang untuk dapatkan poin itu jauh lebih besar ketimbang kita kebobolan. Praktis cuma sekali kita ketika sudah kebobolan terlebih dahulu bisa mencuri poin, dan itu 1 poin. Sedangkan kalau misalnya kita ngebobol lebih dulu, itu kisaran ada sekitar 4 poin yang bisa kita terima. Makanya kalau misalnya kemarin ngelawan Australia kita bisa ngebobol lebih dulu, bukan hal yang tidak mungkin. Kita akan meraih kemenangan pertama sepanjang sejarah selama 44 tahun lamanya kalau nggak salah, ya kan, karena terakhir kali tahun 1981. Nah, di sini juga Coach Patrick berdasarkan dari suara.com dilansir ya, dia juga ingin mengumpulkan energi-energi positif daripada seluruh pemain, karena dia tahu di sini pasti banyak pemain yang lagi rontok imannya, lagi rontok mentalnya, penuh dengan energi negatif karena baru saja dibantai, serasa macam nggak percaya diri lagi. Makanya Coach Patrick datang di sini ingin membuat seluruh tim itu, seluruh pemain itu kembali menjadi lebih bersemangat lagi untuk menatap pertandingan kedua, yaitu melawan Bahrain, yang bisa kita bilang inilah sebagai pertandingan penentu nasib daripada Indonesia dan juga nasib daripada Patrick Kluivert. Kalau kita kalah lawan Bahrain, nggak usah cerita lagi kita Piala Dunia, udah tutup buku, ya kan? Tapi kalau misalnya kita menang, peluang untuk lolos melalui round 4 itu masih sangat-sangat terbuka lebar. Karena apa? Karena sejauh ini kita tidak tergantung kepada tim lain untuk lolos. Kita betul-betul mengandalkan diri kita. Nanti lawan Cina juga, itu mau lolos apa nggak lolosnya itu ada di tangan kita guys, bukan di tangan klub-klub lain, bukan di tangan tim-tim lain. Nah, seperti itu. Di sini juga dia menceritakan bagaimana, ya bukan menceritakan sih, dia juga mengkambing hitamkan Kevin Dix ya. Jadi sama juga nih kayak Coach Sintayong ya kan. Waktu kalah lawan Jepang, dia mengkambing hitamkan Orat Mangun yang gagal mengeksekusi peluang emas 1-1. Nah, di sini waktu kalah di bantai Australia, dia mengkambing hitamkan Kevin Dix. Coba aja tuh Kevin Dix bisa cetak gol, pasti lain cerita nih katanya. Ya mau gimana lagi ya kan, sekelas Messi dan Ronaldo aja masih banyak itu apa ya, masih bisa aja mereka nggak bisa mencetak gol atau gagal dalam penalti, apalagi sekelas Kevin Dix ya. Walaupun katanya Kevin Dix sebagai salah satu eksekutor paling handal di Eropa, tapi kalau udah main di kualifikasi Piala Dunia dan juga sebagai debutan nendang penalti, pasti bingung juga dia. Apalagi kipernya itu mantan satu timnya dulu di FC Copenhagen, apa nggak makin kena mental dia ya kan. Tapi yang jelas yang paling kita soroti, kembali lagi ke topik di sini, adalah bagaimana seorang Patrick Kluivert yang juga harus optimis sebenarnya. Bagaimana dia ingin membangun mental atau memperbaiki mental pemain-pemainnya kalau misalnya dia juga mulai ragu dan enggak berani untuk menjanjikan kemenangan atas Bahrain. Seharusnya kata-kata motivasi itu langsung keluar dari muncul seorang pelatih dulu terlebih dahulu yang betul-betul optimis dan yakin untuk meraih kemenangan melawan Bahrain. Kenapa nggak seoptimis lawan Australia? Waktu lawan Australia pede kali kan, kita bisa gini, bisa gini, bisa gitu. Tapi pas ketika main di kandang kita sendiri lawan Bahrain, lah kok malah beda, ya kan? Nah gitu guys, jadi semoga aja Patrick Kluivert dan teman-teman dan pemain-pemain yang lain sekarang tidak terganggu mentalnya dan siap dan fokus untuk pertandingan melawan Bahrain selanjutnya. Nah, menurut kalian guys, bagaimana pendapat kalian tentang
Patrick Kluivert yang sudah mulai ragu untuk meraih kemenangan atas timnas Bahrain? Komen di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.